Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Qur'an ada 3 kriteria hati, 3 bentuk hati. Hati yang pertama selamat, hati yang kedua sakit, hati yang ketiga hati yang mati, mayit, mati. Dan memang di dalam diri kita ini ada hati, dan salah satu yang harus dipahami yaitu harus melalui hati. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an maka dengan 3 unsur, mata, telinga, hati. Dengan 3 inilah kita bisa memahami Al-Qur'an, bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan hati yang baik maka akan timbul yang baik. Di dalam Al-Qur'an surahnya surah Asy-Syu'ara, surah ke-26 ayat ke-87 88, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan berguna harta, tidak akan berguna anak. Karena harta ya sebatas dunia. Ada orang yang mengarah kepada harta-harta, maka dia akan sengsara dunia dan pasti akan sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengarah kepada dunia. Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura, kata Allah. Orang-orang yang sengaja mengarahkan dirinya, mengarahkan hatinya hanya sekedar dunia, harta, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam neraka secara hina dan dina. Naudzubillah. Lalu ada orang yang bersandar kepada anak. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan seorang anak enggak bisa memberikan pertolongan kepada ayah, dan seorang ayah enggak bisa menolong kepada anaknya sendiri, nafsi-nafsi. Nah, kalau bisa anak memberikan pertolongan kepada ayah, ya enak dong. Seorang ayah enggak usah beramal ibadah, enggak usah salat, enggak usah ngaji, enggak usah berinfak gitu kan? Tenang aja dia. Nah, enggak bisa. Seorang ayah harus mempertanggungjawabkan dirinya semua. Seorang anak juga seperti itu. Karena kita ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri. Hadapi itu. Maka perlu kita perhatikan bagaimana cara bekerja kita, cara tingkah laku kita menghadapi semua masalah. Karena itu semuanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu jangan sampai harta dan anak kita menyandarkan kehidupan kita kepada 2 tersebut. Maka kalau kita menyandarkan kehidupan kita kepada 2, yaitu harta dan anak, maka akan sengsara dunia, pasti akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang selamat di hadapan Allah, salim. Maka makna daripada salim, al-muslimuna man salima al-muslimina min lisani wa yadihi. Orang yang selamat daripada ucapan dan tingkah laku ketika berhadapan kepada manusia. Karena kita seorang Islam, kita punya hati, jangan sampai kita menyakiti saudara kita. Jangan sampai kita memberikan yang jelek kepada saudara-saudara kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Berikan yang terbaik. Maka dengan hati yang baik, maka akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salim zikrullah, yaitu ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan hati tentram, hatinya ketenangan dengan adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir maknanya umum, salat, Al-Qur'an,
Ya, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap keadaan kita, zikir namanya. Dan zikir yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling besar adalah salat. Ini yang pertama. Maka usahakan diri kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita. Maka kalau hati kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengingat kamu. Lalu kalau kamu kufur, maka Allah pun akan melupakan kamu, kata Allah. Na'udzubillah, kalau Allah sudah melupakan kita. Ini yang pertama, hati yang selamat. Hati yang selamat bisa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hati yang berpenyakit. Berpenyakit, kadang sehat, kadang berpenyakit, kadang sholat, kadang enggak. Berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim. Dikarenakan hati mereka punya penyakit, ada iri, ada dengki, ada hasad, semuanya sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sombong di hadapan manusia, penyakit hati. Ujub, merasa takjub, merasa hebat dirinya di hadapan Allah, merasa hebat dirinya di antara manusia, memperlihatkan amal ibadahnya. Dia yang merasa hebat, dia merasa yang baik, merasa paling bagus. Ini yang enggak boleh. Karena di dalam hatinya ada penyakit. Nah, kalau dia enggak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau taubat kepada Allah, fazadahumullahu marada, maka penyakitnya itu akan terus bertambah dan bertambah. Maka yang ada walahum 'adzabun alim, maka bagi mereka hati yang berpenyakit itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka obat penyakit hati adalah apa? Al-Qur'an. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kamu sebuah pelajaran, mau'izah. Apalagi rahmat, pelajaran untuk mengobati hati yang ada, penyakit yang ada di dalam hati kamu. Masya Allah. Maka dengan Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati akan menjadi tenteram di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, hati yang mati. Ya, dia enggak sama sekali enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini biasanya adalah hati orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur di hadapan Allah. Kufur ada dua, kufur ni'mati wa kufur i'tiqadi. Itu kufur i'tiqadi, yang benar-benar mengiktikadkan bahwa Allah itu enggak ada, bahwa semua apa yang dia miliki berdasarkan dari hatinya, daripada kekuatannya, daripada kehebatannya, bukan berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kufur. Kalau kufur ni'mati, ya dia punya nikmat, dia punya kesehatan, kesempatan, harta, tapi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala secara ibadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallah, Allah akan mengunci hati mereka karena mereka menutup diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menutup mata, mereka menutup telinga, menutup hati, sampai mereka enggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau mendengarkan nasihat dari para ulama. Nah, inilah sebabnya kenapa mereka Allah jab orang-orang yang bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bahkan lebih rendah daripada binatang, kata Allah. Kenapa? Ulaika humul ghafilun, karena mereka lalai dikarenakan harta, lalai dikarenakan waktu, lalai dikarenakan kesehatan, sampai mereka sibuk dengan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan hati ini, maka perhatikan, jangan sampai hati kita kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah enggak akan menerima harta, Allah enggak akan menerima anak kecuali hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.